Perkenalkan, nama saya Aldi Kristiansah Putra Sinaga dengan NPM 2412011342 dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasanah SHMH. Perjanjian baku. Perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat, berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. Konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu yang pertama, take it, yang berarti jika konsumen membutuhkan silahkan ambil. Dan kemudian leave it, yaitu jika keberatan tinggalkan saja. Perjanjian baku. Dalam hubungan hukum antar pengusaha dan konsumen biasa atau common consumers, justru muncul permasalahan utama, yaitu kemampuan konsumen memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan secara baku dan sepihak oleh pengusaha. Dalam hal ini, konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut, walaupun akibat itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Konsumen dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima dengan berat hati. Ciri-ciri perjanjian polis. Perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dan sudah dicetak dalam formulir atau akta. Isinya baku, tidak dapat diubah, menggunakan kalimat kecil dan padat sehingga sulit dipahami konsumen. Contohnya polis asuransi tiket dan perjanjian kredit. Jenis-jenis perjanjian baku. Mariam Darus Bajuraman membagi jenis-jenis perjanjian standar terdiri. Yang pertama, perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Kedua, perjanjian baku timbal balik, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misal perjanjian perburuhan. Tiga, perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misal akta jual beli tanah, akta hak tanggungan. Keempat, perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat. Klausula baku. Istilah klausula baku beraneka ragam. Ada yang menggunakan klausul eksemsi, klausul eksonerasi, ada juga onreligik, bezwaarde atau dalam bahasa Belanda, dan kemudian exemption clause dalam bahasa Inggris. Mariam Darus Badrul Zaman menyatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawab dari kreditur. Jenis klausula baku. Dilihat dari isinya terdapat 3 jenis klausula baku, yaitu 1. Pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat hukum, misalnya ganti rugi akibat wan prestasi. 2. Pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri. 3. Menciptakan kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada salah satu pihak. Misalnya, menciptakan kewajiban memberi ganti rugi kepada pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian. Larangan. Undang-undang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang merugikan konsumen seperti mengalihkan tanggung jawab, menolak pengembalian barang atau uang, atau klausula yang sulit dibaca. Kalau sudah melanggar ketentuan ini, otomatis batal demi hukum. Perbandingan perjanjian, kontrak, dan MOU. Istilah perjanjian merupakan istilah resmi yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pada pasal 1313 yang menyebut bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sementara itu, kontrak sebenarnya memiliki arti yang sama dengan perjanjian, hanya saja lebih sering digunakan di dunia bisnis dan biasanya berbentuk tertulis. Berbeda dengan perjanjian yang bisa juga dibuat secara lisan. MOU. Selain itu, ada juga istilah MOU atau yang disebut dengan Memorandum of Understanding, yaitu kesepakatan awal atau pra-kontrak yang dibuat sebelum kontrak utama ditandatangani. Biasanya MOU tidak dimaksudkan untuk terlalu mengikat, namun jika di dalamnya terdapat hak dan kewajiban, maka MOU tersebut dapat dianggap mengikat secara hukum layaknya perjanjian. Dalam praktik bisnis dikenal juga istilah SPK atau surat perintah
atau perjanjian kerja, dan PKS, perjanjian kerjasama. Keduanya pada dasarnya juga merupakan bentuk perjanjian, hanya berbeda istilah karena kebiasaan menggunakan di dunia kerja. Perjanjian bersifat umum dan bisa dibuat lisan maupun tertulis, sedangkan kontrak merupakan bentuk tertulis di perjanjian yang lebih kuat secara hukum. MOU berada di tahap awal, berfungsi sebagai kesepahaman sebelum perjanjian formal dibuat. Jadi, urutannya biasanya MOU, perjanjian, kemudian kontrak. Perjanjian dan kontrak sama-sama mengikat secara hukum. Jika kemudian syarat sah, terpenuhinya syarat sah, sedangkan MOU lebih bersifat komitmen moral atau kesepakatan awal. Kesimpulannya, meskipun perjanjian baku diakui sah secara hukum, asalkan memenuhi seluruh syarat sah perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dalam praktiknya, bentuk perjanjian ini sering memicu ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, intervensi hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa klausul-klausul yang dirumuskan secara sepihak tidak merugikan pihak yang lebih lemah atau konsumen. Prinsip-prinsip keadilan dan etikat baik wajib dijadikan landasan utama dalam setiap perjanjian agar sistem hukum perikatan di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang seimbang dan adil bagi semua pihak. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata dan perilaku saya yang salah, Kak, saya memohon maaf. Terima kasih.